Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Riau. Salah satunya warga Pekanbaru yang menjadi buronan FBI hingga mantan Bupati Inhil 2 periode yang menang pra-peradilan, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BUMD di Inhil. Mari simak rangkuman berita-berita populer Riau dalam sepekan menurut Riau Zone. Menang pra-peradilan, status tersangka ex-Bupati Inhil tidak sah, Indra Muklis Adnan segera dikeluarkan dari tahanan. Hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Bupati Indragiri Hilir berinisial IMA, atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi penyertaan modal ke BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) tahun 2004 hingga 2006 sebesar 4,2 miliar rupiah. Hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah. IMA ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kejari Inhil pada Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Tidak terima, Bupati Inhil 2 periode tersebut mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tembilahan. Melalui Kepala Seksi Intelijen, Haza Putra, Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 malam, Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan surat perintah penyidikan sprindik tidak sah karena tidak boleh ada penetapan 2 orang tersangka korupsi yang dispinlitsing dengan satu sprindik sebelumnya. Hakim juga memerintahkan jaksa mengeluarkan IMA dari tahanan. Kejari Inhil langsung menyiapkan surat untuk mengeluarkan IMA dari penjara. Presiden PSPS Riau buka suara, benarkan Polresta Pekanbaru minta 40 juta rupiah. Presiden klub PSPS Riau juga sekaligus Kelantan FC Malaysia, Norizam Tukiman mengakui bahwa pihak Polresta Pekanbaru meminta uang keamanan sebesar 40 juta. Dalam keterangannya, Norizam mengatakan bahwa permasalahan dibatalkannya pertandingan persahabatan internasional antara PSPS Riau dengan Kelantan FC memang terkait uang keamanan. Kata Norizam, dikarenakan ia tidak bisa memberikan 40 juta, oleh karena itu pertandingan dibatalkan. Lalu ia mengumumkan kepada seluruh fans, pemain, serta masyarakat terkait pembatalan pertandingan. Sebelumnya, dari postingan di akun Instagram, admin PSPS Riau mengungkap, pihak Polresta Pekanbaru memanggil perwakilan manajemen PSPS Riau untuk datang ke kantor Polresta terkait keamanan pertandingan. Pihak PSPS Riau FC telah mengantongi surat izin keramaian dari Polresta yang ditandangani pada tanggal 8 Juli tahun 2022 oleh Kapolresta Pekanbaru. Sementara itu, Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Henki Purwanto membantah terkait postingan PSPS Riau tersebut. Tidak ada seperti yang disebut dalam tulisan tersebut. Mereka baru menjelaskan kegiatan pertandingan tadi pagi di Polresta kepada Kabak Ops, ucap Henki. (1037) sapi terpapar, Provinsi Riau tetapkan status darurat wabah PMK. Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status keadaan darurat bencana akibat wabah penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Riau. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau, Herman mengatakan, penetapan status darurat wabah PMK hewan ternak ini menindaklanjuti surat keputusan Menteri Pertanian pada tanggal 26 Juni tahun 2022, di mana Provinsi Riau ditetapkan sebagai salah satu daerah wabah PMK. Diketahui, hingga tanggal 13 Juli tahun 2022 terdapat 1037 kasus PMK di Riau yang tersebar di 7 kabupaten. Ketujuh daerah itu diantaranya, Kabupaten Rokan Hulu 184 kasus,
Indragiri Hilir 221 kasus, Siak 158 kasus, Bengkalis 644 kasus, Kampar 26 kasus, Indragiri Hulu 142 kasus dan Pelalawan 7 kasus. Ribu jiwa di Riau termasuk penduduk miskin ekstrim. Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, bahwa saat ini pihaknya terus menggesa dan berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk menurunkan angka penduduk miskin ekstrim di Riau. Untuk diketahui, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrim yaitu dengan kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah $1,9 AS atau sekitar Rp28.500. Dari data yang ada, kata Gubernur, jumlah penduduk miskin ekstrim di Riau capai 147,6 ribu jiwa. Dengan rincian, kabupaten yang paling tertinggi tingkat penduduk miskin ekstrim adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan 11,3% atau 21,1 ribu jiwa. Sementara terendah adalah Kota Dumai, dengan 0,52% atau 1063 jiwa. Warga Pekanbaru yang tak tamat SD menjadi buronan FBI berhasil ditangkap. Apa kasusnya? Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang warga Pekanbaru yang juga buronan Federal Bureau Investigation (FBI). Penangkapannya berdasarkan laporan korban dari warga Amerika Serikat (AS) karena telah membobol akun Coinbase miliknya. Anggi dijerat dengan tindak pidana ilegal akses sebab menilap uang digital Ethereum bernilai belasan miliar rupiah. Anggi, 21 tahun, melakukan ilegal akses dengan cara metode phishing dari Agustus sampai Oktober tahun 2021. Lalu Anggi menarik dana di akun milik warga Amerika dipindahkan ke akun miliknya mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah, dengan total keseluruhan mencapai 16,5 miliar rupiah. Pelimpahan berkas dan barang bukti, Anggi sudah diterima oleh Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum Kejari Pekanbaru, kemudian Anggi dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. PT PN 5, salurkan 168 ton migor curah murah di Riau. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PT PN 3 Muhammad Abdul Ghani meninjau langsung penjualan minyak goreng curah murah, seharga Rp12.000 kilogram di venue tenis Komplek Perkantoran PT PN 5, Jalan Rambutan, Pekanbaru. Distribusi migor curah di Riau pekan ini diawali dari kantor pusat kota Pekanbaru dengan jumlah total minyak goreng tersedia mencapai 28 ton pada Rabu dan Kamis 13 sampai 14 Juli tahun 2022. Masyarakat yang menginginkan migor curah murah ini harus menyertakan fotokopi kartu penduduk dan kartu keluarga agar dapat membeli maksimal 10 kg per kepala keluarga. Sementara itu Direktur PT Perkebunan Nusantara 5, Jatmiko Santosa, menjelaskan selain di kantor pusat PT PN 5, pendistribusian migor murah tersebut juga dilaksanakan di seluruh unit usaha perkebunan PT PN 5 di berbagai penjuru Riau. Jatmiko juga berharap program tersebut bisa membantu masyarakat Riau dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mantan Gubernur Riau, Anas Mamun dituntut 2 tahun penjara. Mantan Gubernur Riau AM dinilai bersalah melakukan tindak pidana berupa suap pengesahan RAPBDP Provinsi Riau 2014 dan RAPBD 2015.
Tuntutan pidana itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Sementara itu, terdakwa Anas Mamun mengikuti sidang lewat video conference dari Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Dalam tuntutannya, JPU mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan hukuman. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi, dan hal meringankan terdakwa berkata jujur, berusia lanjut, dan sopan di persidangan. Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan melakukan pembelaan dan meminta waktu selama 1 minggu.